Halo, salam jumpa, salam persaudaraan. Kita masih berbicara tentang hidup berkeluarga. Dan sampai pada saat ini kita berbicara tentang tantangan-tantangan untuk membangun keluarga menuju keluarga berbahagia. Ada macam-macam tantangan yang terjadi. Yang pertama ialah individualisme. Yang kedua ialah hedonisme. Yang ketiga ialah konsumerisme. Yang keempat ialah materialisme. Dan kini kita berbicara juga tentang tantangan yang kelima, ialah utilitarisme. Saudara, tentang individualisme, hedonisme, konsumerisme, dan materialisme kita sudah perbincangkan panjang lebar. Dan sekarang kita masuk pada tantangan yang kelima, utilitarisme. Menurut paham ini, orang lain dikatakan baik kalau dia berguna, bermanfaat untuk saya. Coba lihat, orang lain itu kalau dia berguna sama saya, bermanfaat untuk saya, dia sungguh-sungguh baik di mata saya. Jadi, orang menilai dia bukan berdasarkan dia punya kualitas, mutu pribadi dia, tapi berdasarkan aspek-aspek lahir dia, ialah faktor kegunaannya, faktor manfaatnya. Dan konsekuensinya ialah bahwa kalau suatu saat nanti, kelak di kemudian hari, kalau orang itu tidak berguna lagi, saya tinggalkan dia. Untuk apa saya hidup bersama-sama dengan dia kalau dia hanya mendatangkan kerugian sama saya? Aku mencari kebahagiaan, dan kebahagiaan diperoleh kalau dia berguna untuk saya. Saudara sekalian, ada banyak contoh yang kita bisa lihat pada masing-masing keluarga. Menurut paham ini, kalau istriku sungguh-sungguh menyenangkan aku kalau dia berguna sama saya. Suamiku betul-betul mendatangkan kebaikan kepadaku kalau dia berguna untuk saya. Tapi untuk apa saya hidup bersama engkau sebagai suami atau istri kalau kau tidak berguna lagi untuk aku? Contoh, saya mau ambil contoh-contoh kali lalu. Seorang wanita muda 20-an memilih kawin dengan laki-laki yang sudah 50 tahun, 60-an, bahkan mungkin juga 70-an. Dia mau kawin dengan dia karena apa? Dia bermanfaat untuk aku. Manfaatnya ada pada kekayaannya. Perempuan tidak mau kawin dengan orang yang sudah 50-an, 60-an, 70-an. Tapi kalau dia kaya raya, aku mau. Manfaatnya ialah bahwa kekayaannya itu saya bisa manfaatkan untuk pertumbuhan, perkembangan pribadi saya. Untuk apa saya kerja keras? Untuk apa saya hidup miskin? Saya mau bersenang-senang. Dan kalau begitu dengan laki-laki itu, kalau saya dengan dia, aku aman dan damai. Kemiskinan jauh dari aku karena hartanya yang banyak itu. Atau seorang laki-laki 20-an menikah dengan tante itu meskipun sudah 50-an, 60-an, tidak masalah. Tante itu kan kaya. Jadi kalau saya di rumah ya tidak usah kerja keras lah. Laki-laki bertanggung jawab untuk kebahagiaan keluarga. Oke. Tapi istriku ini kaya raya. Berarti saya tidak perlu lagi harus kerja keras. Yang penting kami sama-sama berbicara, membangun satu keluarga, ekonomi matang. Semuanya beres. Tak ada hal yang mengganggu hatiku, menggelisahkan aku. Karena istriku ini kaya raya. Saudara sekalian, benar. Tidak keliru pemikiran dari wanita dan laki-laki muda ini. Tetapi kalau hanya berdasarkan pada materinya, pada kegunaannya, bahaya besar di kemudian hari. Tantangan akan semakin besar karena cintamu tidak ada. Lihat apa yang terjadi. Selagi masih kaya raya, aman-aman saja. Tetapi bila suatu waktu suaminya yang laki-laki itu mulai jatuh miskin, dia sakit-sakitan, lalu banyak harta dipakai untuk merawat laki-laki ini. Masuk rumah sakit, keluar rumah sakit, masuk keluar. Akhirnya materi pelan-pelan habis.
jatuh miskin. Lalu apa yang dipikirkan? Bodohnya aku ini mau kawin dengan dia, tapi hartanya habis. Perempuan ini kemudian tinggalkan laki-laki ini dan mencari laki-laki lain yang kaya raya itu. Ini konsekuensi daripada suatu hidup bersama tanpa cinta, saudara sekalian. Kalau hanya berdasarkan pada harta benda, saudara, harta itu tidak selamanya ada. Dan satu saat, kalau orang mencuri, orang merampok, atau kebakaran terjadi, habislah harta benda itu. Atau laki-laki ini yang kawin dengan tante itu, selagi masih berikan kepuasan, kekayaannya oke-oke saja. Tetapi kalau bila satu saat miskin terjadi, dia juga berani meninggalkan istrinya ini dan mencari perempuan lain. Cinta bila tidak ada pada hubungan suami istri, hancurlah keluarga itu. Karena kekayaan tidak selamanya ada sampai abadi. Kekayaan bukan memberikan satu kepuasan batin. Kekayaan hanya sementara waktu saja. Harta hanya sementara waktu saja. Yang paling penting ialah cinta abadi. Mestinya tertanam pada hati sanubari suami istri. Contoh lain lagi, seorang suami yang tahu bahwa punya harta bendanya banyak, istrinya ini mulai sakit-sakitan, sakit kanker, mereka ke Malaysia mencari pengobatan kanker itu. Lama-kelamaan wanita ini sakit-sakitan, badan lemas, dan tidak mampu lagi berikan kepuasan untuk dirinya. Dia bilang apa? Lebih baik aku tinggalkan perempuan ini yang hanya mendatangkan penderitaan bagi aku. Untuk apa aku menikah dengan perempuan ini kalau tak ada gunanya untuk aku? Dia mencari perempuan lain. Dia meninggalkan perempuan ini yang sakit-sakitan itu. Dia mencari perempuan mudah untuk berikan kepuasan kepada dia. Kepuasan seksual. Aku kaya raya. Aku punya harta benda. Pasti perempuan suka akan aku. Dan dia tinggalkan istrinya ini tanpa penyesalan apapun juga. Dengan lapang dadah, dengan sombong, dengan congkak, dia meninggalkan istrinya ini yang sudah sakit-sakitan itu dan mencari perempuan lain. Saudara, banyak persoalan terjadi di masing-masing keluarga karena orang hidup bersama-sama bukan merasakan cinta. Hatinya mesti menjadi pusat pemersatu antara mereka berdua. Ternyata bukan hati yang menjadi pemersatu, melainkan harta yang dia miliki. Saudara, karena itu hendaklah kita kembali lagi pada apa yang Tuhan Yesus pesan. Kau suami, cintailah istrimu. Hai istri, cintailah suamimu. Hendaklah cinta mendasari kehidupan bersama sebagai suami istri. Janganlah saling mempersulit satu sama lain. Cinta menguasai segala-galanya. Cinta mendatangkan pengorbanan. Cinta mendatangkan kekuatan. Cinta mendatangkan persaudaraan. Cinta mendatangkan kesatuan. Karena kau istriku yang kucintai, atau kau suamiku yang sangat kucintai. Dalam cinta kita berpadu hati. Kalau cinta mempersatukan kita semua, kita berdua suami istri. Dan karena cinta kita juga rela berkorban untuk mendampingi, membina putra putri kita. Lepaskanlah pandangan kegunaan itu. Lepaskanlah pandangan utilitarisme itu. Hanya mendatangkan permusuhan, mendatangkan perselisihan antara kalian berdua. Dalam paham ini ada pengorbanan. Orang sakit hati karena kau yang kau dengan aku, menikah dengan aku, bukan karena cintamu, tapi kau mau merebut hartaku demi kau punya kesenangan. Para saudara sekalian, saya minta supaya marilah kita bersama-sama membangun persekutuan bersama sebagai suami istri, karena kita saling mencintai. Aku cinta kepada engkau dan kau mencintai aku. Dalam Tuhan kita mampu membina satu keluarga yang berbahagia karena Allah menyertai kita di dalam kasih kita.
Sampai jumpa.